Betik temen bungan di taman, lapah mik laut bagong rakit, payugam jaga kesehatan, KKP hadir cegah tangkal penyakit. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang merupakan UPT Kemenkes Republik Indonesia berkedudukan di Provinsi Lampung. Lampung merupakan gerbang masuknya pintu Sumatera, salah satu wilayah yang dimana arus keluar masuknya segala bentuk pergerakan manusia dan barang dari Pulau Jawa secara langsung. KKP pun melakukan screening pada semua kedatangan luar negeri. Provinsi Lampung memiliki aktivitas pelabuhan yang sangat padat dan memiliki resiko kesehatan yang besar. Maka kami Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang hadir sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Peran sangat strategis dalam mencegah penyebaran penyakit menular dan penyakit lainnya yang berpotensi wabah dari lalu lintas laut maupun udara. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang mencakup seluruh aktivitas keluar masuknya alat angkut barang dan manusia di beberapa wilayah, yaitu wilayah Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Teluk Semaka, Bandara Radin Inten. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang mempunyai peran yang sangat strategis dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah surveillance, surveillance epidemiologi kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan pengawasan, serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali. Bioterorisme unsur biologi kimia dan pengamanan radiasi di semua wilayah kerja bandara dan pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, keberhasilan menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang berkat berikhtiar kerja keras dan kerjasama tiada henti segenap jajaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang yang dikerjakan dengan penuh semangat, ketekunan, dan pengertian dengan didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 78 orang yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang kesehatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Salam sehat. Kami dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang Lampung menyampaikan gambaran umum tentang profil yang menggambarkan target dan capaian kinerja yang harus kami raih selama tahun anggaran 2022 ini adalah sebagai berikut. Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang dengan Bapak Dirjen P2P pada awal tahun ini, di mana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang diberikan pagu anggaran sebesar 16,5 miliar yang dipergunakan untuk melakukan penguatan upaya cegah tangkal di pintu masuk yang ada di wilayah Provinsi Lampung ini melalui kegiatan surveillance. Secara umum bisa saya gambarkan sebagai berikut. Dari perjanjian kinerja yang telah ditangani oleh Kepala Kantor tadi, ada dua saya kira yang bisa saya sampaikan di sini, di mana yang pertama adalah pemeriksaan alat angkut terhadap orang, barang, dan lingkungan yang harus dilakukan pemeriksaan pada tahun ini sebanyak 1.090.650 unit item yang harus diperiksa. Kemudian presentase faktor risiko
yang harus dikendalikan pada tahun ini mencapai 97%. Sedangkan indeks pengendalian faktor risiko yang harus dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan Kelas Dua Panjang sebanyak 95%. Melakukan pemantauan secara ketat di beberapa titik bahkan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 30 hari dalam sebulan, yaitu di Pelabuhan Bakahuni. Di sana tidak mungkin kami biarkan begitu saja, karena itu merupakan lintasan utama dari Pulau Jawa ke Sumatera yang melalui perjalanan darat. Bandara, pemantauan surveillance epidemiologi di bandara, kami mengikuti pola operasional hours airport di Raden Intan, di mana sekitar 7 jam buka bandara mereka, maka kami mendahului 1 jam dan mengakhiri 1 jam sesudahnya. Demikian juga untuk upaya pengendalian risiko lingkungan, di mana pengendalian risiko lingkungan ini juga menempati porsi yang paling besar dalam target yang harus kita selesaikan ya. Faktor risiko lingkungan ini harus kita kendalikan di seluruh wilayah kerja, mulai dari Pelabuhan Bakahuni, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Teluk Semaka, Bandara Raden Intan, dan juga Pelabuhan Rawajitu yang pelan-pelan sekarang sudah mulai menggeliat kegiatannya setelah sekian lama vakum. Demikian juga dengan upaya kesehatan lintas wilayah dengan layanan produk andalan utamanya, yakni pemberian layanan vaksinasi meningitis bagi calon jemaah umroh. Alhamdulillah, sejak pandemi ini sudah mulai berakhir, pemerintah Arab Saudi sudah membuka pintu bagi jemaah umroh, maka jemaah calon umroh kita mulai berbondong-bondong untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan pemberi vaksinasi seperti KKP ini, juga kepada klinik-klinik yang sudah kerjasama dengan KKP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesehatan pelabuhan, subbagian administrasi umum itu memiliki tugas melakukan koordinasi dan penyusunan perencanaan, anggaran, program, dan pengelolaan barang milik negara, serta urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat, dan ditambah dengan pengelolaan data dan informasi serta pelaporan, tata persuratan, dan yang terakhir termasuk di dalam fungsi KKP adalah kerumah tanggaan KKP kelas 2. Jadi itu mungkin yang jadi tugas dari sub bagian administrasi umum. Salam sehat, tupoksi PKSE, pengendalian karantina surveillance epidemiologi di kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Panjang adalah untuk penyiapan pelaporan, penyiapan bahan, dan pelaporan setiap kegiatan surveillance epidemiologi dalam kegiatan pengawasan alat, orang, dan barang, baik itu di bandara maupun di kapal laut. Selain itu, tupoksi yang lain adalah pengawasan OMKABA. Selanjutnya adalah di tahun 2022, terutama kita kan ada beberapa wilker ya, sebagai contoh di wilker Bandara Raden Inten. Itu untuk pesawat yang diawasi itu dalam per bulan, sejak bulan Januari sampai April rata-rata hampir sekitar 200 pesawat. Itu untuk Bandara Raden Inten. Sedangkan untuk Pelabuhan Bakahuni ini yang begitu agak istimewa. Karena pelabuhan itu tidak pernah tenang. Jadi itu merupakan gerbangnya Pulau Sumatera ya. Jadi rata-rata kapal yang diawasi sekitar 3.000. Itu di Pelabuhan Bakahuni. Untuk pos panjang, itu kapal yang kita awasi sekitar 1.500 rata-rata dari bulan Januari sampai bulan April 2022. Nah, itu kapal yang turun biasanya hanya kapal roll on roll off. Belum lagi kalau ada orang yang send off, nah, itu mungkin bisa lebih lagi jumlahnya. Selanjutnya lagi ada wilker yang namanya Teluk Semaka. Teluk Semaka itu kapal rata-ratanya kapal Pertamina ya, kapal gas sekitar 25 kapal yang kita awasi rata-rata dalam 1 bulan dari bulan Januari sampai bulan April. Selanjutnya untuk wilker di Rawajitu.
Itu kapal yang kita awasi Januari sampai April 2022 saat ini sekitar 23 rata-rata. Nah, itu kapal rata-ratanya kapal pengangkut material batu atau pasir saat ini yang ada lewat. Dan fungsi melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta menyusun laporan di bidang pengendalian vektor dan bidang penularan penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pendidikan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Fungsi dalam melaksanakan tugas bidang pengendalian risiko lingkungan, penyelenggaraan fungsi pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman, hygiene dan sanitasi lingkungan, gedung bangunan. 3. Pengawasan pencemaran udara dan air tanah. 4. Pemeriksaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi kapal, pesawat, alat transportasi lainnya di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 5. Pemberantasan serangga penular penyakit tikus dan pinjal di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 6. Kajian dan pengembangan teknologi di bidang pengendalian risiko lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat dan negara. 7. Pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 8. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengendalian risiko lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 9. Penyusunan laporan di bidang pengendalian risiko lingkungan. KLW itu singkatan dari upaya kesehatan lintas wilayah, terutama bidang kesehatan. Kalau untuk kantor kesehatan pelabuhan sendiri itu sehari-hari kita melayani pelayanan meningitis, vaksinasi meningitis untuk internasional, apakah untuk umroh ataukah untuk pelaut. Nah, selain meningitis ada beberapa vaksin yang biasanya dipakai untuk pelaut, yaitu yellow fever, terus yang terbanyak yang tersering sekarang itu difteri. Seperti itu untuk pelayanan vaksinasi. Yang kedua, biasanya di event-event tertentu, tanggal-tanggal tertentu, bulan-bulan tertentu, termasuk hari raya, itu pelayanan kita fokuskan untuk ke wilayah kerja. Contoh Bakahuni, bandara, menjaga lalu lintas orang yang akan keluar masuk dari satu provinsi ke provinsi lain. Berikutnya lagi pelayanan kesehatan yang sekarang sedang kita laksanakan, yaitu pelayanan untuk jemaah calon haji, di mana pelaksanaan kegiatan ini kita lakukan di asrama haji karena pemeriksaan tahap 3 sesuai dengan aturan dilakukan di embarkasi. Untuk tahap ketiga kita lakukan di embarkasi dengan mengacu hasil pemeriksaan tahap 2 yang dilakukan di rumah sakit kabupaten kota. Tugas pokok fungsi wilayah kerja Terus Semaka bersinergi dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan Nomor 77 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
KKP kelas 2 Panjang Wilker Bandara Raden Intan. Tupoksi kita adalah cegah tangkal penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah melalui pesawat udara. Kemudian melakukan pemeliharaan peningkatan sanitasi pesawat dan di lingkungan bandara serta pengendalian vektor, serta melakukan pelayanan kesehatan terbatas di pelabuhan udara berdasarkan peraturan, perundangan, dan ketentuan yang berlaku. Seperti kita melakukan pemeriksaan dan penerbitan surat layak terbang, surat angkut sakit, dan surat angkut jenazah. Selama 2 tahun pandemi COVID ini, petugas KKP kelas 2 Panjang, terutama di pelaksanaan di Bandara Raden Intan, telah melakukan pengawasan PPDN atau pelaku perjalanan dalam negeri dan pelaku perjalanan luar negeri dengan melakukan screening kesehatan, pemeriksaan melalui thermal scanner, persyaratan dokumentasi perjalanan sesuai dengan SE Satgas COVID yang berlaku. Adapun sekarang peningkatan dari jumlah penumpang dan jumlah pesawat yang terbang saat ini sudah sampai dengan 18 flight satu harinya, baik yang berangkat ataupun yang terbang. Kami Kantor Kesehatan Wilayah Kerja Pelabuhan Bakauheni melayani pelayanan kesehatan terbatas, kemudian melaksanakan clearance out, kemudian melaksanakan pemeriksaan kapal secara berkala, secara bergantian antara kapal satu dengan yang lainnya. Kemudian juga kami melaksanakan pemeriksaan kantin, pemeriksaan sanitasi rumah tinggal mes ataupun pegawai ASDP yang ada di lingkungan Pelabuhan Bakauheni, baik di lingkungan kantor dan di lingkungan mes itu sendiri. Selain itu kami juga melaksanakan pencegahan penyakit ataupun melaksanakan kegiatan seperti fogging, kemudian pemasangan perangkap baik itu di mes ataupun di kantin-kantin dan di lingkungan perkantoran yang ada di lingkungan Pelabuhan Bakauheni ini sendiri. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, kami Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Panjang Wilayah Kerja Pelabuhan Rawajitu melaksanakan pemeriksaan kekarantinaan kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit khususnya di wilayah Pelabuhan Rawajitu. Pelabuhan Rawajitu melayani pemeriksaan kekarantinaan kesehatan dalam hal ini berupa kapal tongkang dan takbut kapal barang. Jadi belum ada pelayanan penumpang sehingga yang kami layani adalah pelayanan tongkang dan takbut untuk komoditas kayu dan tebu. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. KKP Panjang. 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 Siap melayani. Siapa kita? KKP kelas 2 Panjang. Siapa kita? KKP kelas 2 Panjang. Siapa kita? KKP kelas 2 Panjang. KKP kelas 2 Panjang.